warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim dari Buih Lebah. Buat lebih baik. Kami fokus kepada pembelajaran kejiwaan semesta. Dan materi pada siang hari ini, kita akan mengulas tentang grafik amalia. Dan akan disampaikan langsung oleh pendiri Buih Lebah, yaitu Bapak Muhammad Muslim. Pak Muslim, sudah selesai Jumatan ini tadi ya? Sudah. Alhamdulillah. Tapi makan belum? Belum. Oh, belum. Iya. Tapi enggak apa-apa Pak ya. Lebih penting kita menyampaikan ilmu dulu ya. Iya. Siapa tahu bisa mengobati kelaparan dari banyak orang terkait ilmu yang bisa memperbaiki kejiwaannya. Iya. Tapi bisa tadi tambah mencelek bisa. Artinya apa? Ketika orang lapar, ya lebih kuat daripada ngajarnya, maka harus makan dulu. Oh gitu. Nggak mesti ilmu itu lebih bagus daripada makan. Oke. Nah, kompetensinya mana dulu? Kalau enggak ya itu tadi. Nanti ngajar sambil mabuk-mabuk gini kalau lapar. Tapi punten loh Pak, karena saya terbiasa membaca gelombang. Gelombang yang saya baca ini jenengan belum terlalu lapar saat ini. Oh iya. Iya Pak Muslim. Ini di sini ada whiteboard dengan materi grafik amalia. Ada 3 garis. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang semakin turun, ada hijau, ada merah, ada merah. Kalau ini orang. Jadi ini hijau orang. Ini orang pertama. Biru. Nah, ini ada ini. Oh, ini yang kedua. Yang kedua. Yang merah yang ketiga ya. Ya. Oke. Setiap orang punya peluang sama untuk tambah naik, tetap dan tambah turun. Oke. Sepertinya menarik ini. Mudah-mudahan materinya ya. Tapi yang jelas materi-materi ini sangat diperlukan pada saat kita mengaplikasikan kehidupan kita, dilengkapi dengan semua ilmu-ilmu ini, insya Allah membawa kebaikan atas seluruh lini kehidupan orang-orang itu. Pak. Amin. Walaupun naik setitik enggak apa-apa. Naik setitik lagi, gitu. Yang jelas ada progresnya. Dan progresnya itu positif. Lebih tepatnya konstruktif. Iya. Sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan konstruktif itu dikaitkan kehidupan kita itu apa sih Pak? Kadang-kadang orang nggak paham dengan bahasa ilmiah begitu. Pripun Pak? Iya, kalau bahasa umumnya konstruktif itu membangun. Membangun berarti punya nilai tambah. Iya. Tambah amalia, tambah ilmu, tambah uang, tambah teman, tambah kebaikan. Atau kalau bahasa umum tambah kerahmatan gitu. Tambah pahala. Berarti kalau dikaitkan dengan grafik ini, kekonstruktifan tadi itu harusnya ada di atas garis pembatas hitam ini ya Pak, untuk menuju kepositifan ya. Iya. Terus sebetulnya tidak hanya hitam, harus punya garis nambah titik. Oh, titik. Kita harus nambah 1 titik di atas titik yang lama. Oh, oke, siap. Berkaitan dengan kekonstruktifan, kalau yang positif itu belum tentu konstruktif. Oh gitu. Positif tapi belum tentu ada manfaat ya untuk banyak orang gitu ya. Seperti tadi itu. Ketika menyampaikan ilmu seakan-akan jauh lebih baik daripada makan. Tetapi ketika posisi lapar kita ngoyo sampai melupakan makan, mengejar kepositifan, keilmuan. Ini termasuk positif yang tidak konstruktif. Oh, siap. Banyak hal-hal yang lain yang kadang-kadang orang menukar manfaat yang lebih kecil diutamakan dari manfaat yang lebih besar. Kadang-kadang itu sering terjadi. Jadi kita tuh seolah-olah memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi kita sendiri menganiaya diri kita sendiri. Termasuk bisa jadi kita membaikkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Itu contoh positif yang belum tentu konstruktif. Jadi ibarat membangun rumah, konstruktif itu apa sih? Bukan berarti rumahnya harus dibangun, dibongkar, ditingkat, tidak hanya itu.
bersih-bersih kaca, bersih-bersih lantai. Iya. Itu bagian dari kekonstruktifan. Oke. Sampai rumahnya dibangun, dicat, ditingkat, dijual, diberikan yang lebih besar. Jadi nilai kecil dan besar itu tetap membawa kebaikan. Intinya itu, enggak mesti konstruktif itu membongkar yang buruk atau yang lama. Yang lama ya tidak mesti. Ya. Lihat kondisinya. Ya. Ya, itu. Apabila yang lama ini memang sebetulnya sudah cukup baik, tinggal kita tambah ya untuk naik satu titik menjadi lebih baik, lebih baik terus seperti itu. Iya. Termasuk barangkali menjual rumahnya. Iya. Jadi kalau diurep panjang ya. Makanya dikatakan punya nilai tambah. Positif. Iya. Oke. Kira-kira itu. Kira-kira. Destruktif kebalikannya ya. Merusak. Oke. Tembok apa dikuat. Iya. Pak, kadang-kadang itu saya juga pernah lihat gitu. Apa asik katanya Pak. Ada kegiatan urek-urek tembok itu katanya asik gitu. Iya, itu destruktif. Walaupun pada kelihatannya kayaknya asik gitu ya, tapi sebenarnya destruktif gitu ya. Mengurangi awak EDW. Nah, diurek-urek ya, padahal badannya kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi diurek-urek sendiri ya Pak ya. Baik. Nah, sekarang sudah mulai masuk penjelasan tentang gambar ini Pak Muslim. Iya. Gimana ini penjelasannya? Jadi ini begini, sederhananya itu semacam ini ya, semacam ini. Ini kita, ya ini orang gitu ya. Orang, kalau seseorang itu melakukan kebaikan, dia lakukan kan kebaikannya kan masuk, kebaikan itu kan positif, pahala lah, tambah lah. Ya. Ketika melakukan kebaikan, ini naik grafik ini. Oh ya. Ketika kemudian dia melakukan negatif dimasukkan, kita itu kan tidak bisa baik terus. Iya Pak. Ya. Kadang ada pahala, kadang ada dosa, kadang ada positif, negatif dengan lain-lain gitu. Ketika kita masukkan ke negatifan, grafiknya ini turun. Oh ya. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, grafiknya ini kan nggak ada tambahan, nol. Nol ini garis lurus. Nggak naik, nggak turun. Oh iya. Nah, ini saya jelaskan ini ya, langsung masuk ke sini ya. Sederhananya semacam ini. Cuman kalau masuk positif, masuk negatif itu ditambahkan ini akan menjadi panjang. Tergantung kita hidup sampai umur berapa. Grafik itu akan selalu berubah-ubah. Naik turun itu tidak semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan diri sendiri, keluarga, lembaga, kantor. Seluruh alam ini ikut berperan terhadap terjadi naik dan turunnya. Oh ya. Ini di sini, ini umur 0, 10, 20, katakanlah sampai 80. Iya. Ya. 80 ini umur. Ya. Yang ini pahala. Oke. Atau kekonstruktifan atau kerahmatan atau kebaikan. Nah, ini naik. Ya. Yang ini namanya ini negatif. Ya. Ini positif, ini negatif. Kalau melakukan negatifan, ini cenderung ke sini naik. Kalau digambar umur seseorang dengan amal perbuatannya, ini jadi semacam ini. Ini hasil pengamatan saya di kehidupan real. Real ya Pak. Ini ada orang ya dari kecil ya, ini baik terus karena dia turunan orang baik dan perlakuannya juga baik. Naik terus sampai puncaknya di sini. Nah, di sini dia tergoda. Biasanya godaan itu enak. Iya. Kok enak ya? Pilihin meneh. Akhirnya jadi kebiasaan, enak. Terus nggak sadar ini. Terus akhirnya turun karena negatif di gelasnya tadi ditambah terus, akhirnya sampai turun. Iya. Meninggalnya dalam posisi pada yang negatif. Iya. Ini pertama. Ini hasil pengamatan saya di kehidupan real. Iya. Ya. Yang ini orangnya biasa-biasa sedang gitu kan. Iya. Nah,
ini turun, ini di saat umur SD, umur 10 dia mulai naik, turun lagi. Nah, di sini di SMP sergap, sergap, di sini mahasiswa gitu kan, turun lagi masalah. Di sini dia punya kesadaran. Nah, kesadaran ini banyak. Bisa dari diri sendiri, lingkungan, teman, guru, dan sebagainya. Tidak mesti dari diri sendiri. Biasanya Pak, sering-sering di usia itu apa itu namanya, parameternya. Pada saat orang udah mulai punya anak, nah itu titik baliknya di situ biasanya. Kan? Tetapi sensitivitas orang beda-beda. Ada yang karena cinta jelungup, ada yang karena cinta sergap, ada yang karena pekerjaan dia semangat, ada yang karena pekerjaan stres jantungan. Banyak. Setiap orang itu punya sensitivitas kepekaan, naik dan turun yang beda-beda. Ini ada hobi, ada bakat. Hobi sama bakat ya. Macam-macam lah. Hobi sama bakat itu bisa beda loh Pak. Oh, bisa, karena gini, ada orang yang hobinya nyanyi, tapi sebetulnya dia nggak nyanyi Pak. Sing penting udah nyanyi Pak. Yang begitu. Memang gitu. Hanya sungguh-sungguh dipelajari. Sementara yang bakat nggak sungguh-sungguh. Iya betul. Terima kasih. Nah ini orang yang kedua. Kalau ini pada saat ini sekitar 40 mengalami penurunan, di sini saat 40 dia mengalami kesadaran. Ternyata di bawah itu begini, dia ngambil pelajaran dari yang di bawahnya, naik, terus naik sampai meninggalnya, posisinya itu nilai positif. Nah, yang ketiga ini dari keluarga yang banyak tidak keberuntungan, orang mengatakan, dari keluarga pemabuk, broken home dan lain-lain. Terus lah pokoknya. Terus ke sini. Pada saat di sini, dia mengalami kesadaran. Oh, ternyata ini begini. Banyak nanti kesadaran itu dari yang saya sebut tadi, dari guru, dari teman, dari kejadian, dari kadang kegagalan. Ini kemudian punya kesadaran naik sampai meninggalnya posisi positif. Iya betul. Nah, ini saya sering melihat contoh Pak. Ya pangapunten loh Pak ya. Saya sering melihat contoh orang-orang yang memang dari mudanya itu selalu bergaul di jalanan. Intinya kehidupan mudanya itu negatif lah Pak. Gitu. Tapi di akhir usianya dia justru dikenal sebagai orang pembawa kebaikan. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi ustadz, ada yang itu justru orang-orang yang seperti ini itu banyak kejadian yang saya temui seperti itu Pak. Di sejarah pun banyak itu. Itu ya Pak. Sahabat Nabi kalau di Islam. Demikian juga di agama-agama lain yang kemudian mengalami perbaikan agamanya justru karena kegagalannya. Tetapi dari kegagalan di sini terus jelosor. Itu ya ada ya Pak. Banyak. Berarti dia terlalu menikmati ya Pak ya. Sehingga dia terus saja atau keputusasaan. Oh boleh banyak ya. Nah, kembali kita fokuskan ke sini. Pelajaran yang ingin saya sampaikan dari penelitian atau pengamatan saya di kesempatan ini ini sambil titik puncak ini di titik 0 di titik 0 ini yang ini di titik bawah. Nah, saya jelaskan dulu dari di titik yang kebaikan. Pada saat ini orang itu bisa terlena, tergoda. Sehingga di kesempatan ini selalu ada dia naik tambah positif dia tetap ini positif ini dia tetap 0 kalau ini menghasilkan grafiknya naik, kalau ini lurus, kalau dia melakukan negatif
grafiknya turun. Turun. Oke. Si kelas tadi ditambahkan. Iya. Ya. Ketika orang yang di tengah di 0 ini ya, kesempatannya sama. Ini punya kesempatan tambah positif, dia akan naik, ya. Dia 0, ya. Ini akan datar, dia negatif, ini akan turun. Ya. Nah, di kesempatan terjelek pun, terpuruk, menderita, dan sebagainya, punya kesempatan yang sama ini. Ya. Ketika dia menambah positif, ya, ini punya peluang untuk naik. Ya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, akan datar. Ketika dia menambah kejelekannya, grafiknya akan turun. Jadi manusia itu, Pak, tidak ditentukan oleh jabatannya, sebutannya, titelnya, atau apa ya, Pak, stratanya, turunannya. Tidak hanya loh ya. Tidak hanya itu ya, Pak. Karena tidak ada jaminan sama sekali orang itu bisa terus naik ataupun orang itu turun. Iya kan, Pak? Tergantung dirinya. Mau memilih yang mana? Di setiap kesempatan, baik di puncak, di tengah, dan di bawah, selalu ada kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Iya. Oleh karena itu, ketika berada di atas, jangan terlena. Ketika di tengah, juga jangan kemudian menjadi ragu. Apa aku bisa berubah ya? Apa aku tetap begini terus ya? Ketika di bawah, jangan putus harap daripada rahmat Tuhan. Oh iya, Pak. Iya. Karena apa? Di bawah ini bisa diperbaiki. Ini hasil penelitian saya terhadap orangnya ada. Iya. Dan tidak satu tentunya, banyak. Oleh karena itu, bagaimana ketika seseorang mengalami penurunan ini, bersadar secepatnya. Jangan sampai jelungup, kemudian baru sadar. Grafik ini sesungguhnya, ya, grafik apapun, grafik amalia kita, ini tidak ada yang lurus begini. Ini aslinya grafik ini akan begini. Naik turun naik turun gini. Karena faktanya kita itu nggak bisa baik terus. Bahkan hitungan detik itu kita bisa berubah-ubah. Iya. Sehingga apa? Rata-ratanya ini menjadi semacam grafik ini. Iya. Gitu loh. Sama dengan ini. Ini akan terjadi naik turun juga di sini. Ini pasti grafiknya itu pasti naik turun gini, seputar sini. Tapi jangan kemudian sampai begini baru sadar. Begitu sedikit tarik begini, ke bawah tarik begini. Nah, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama sudah menjadi penyakit, lebih berat daripada menangani gejalanya. Nyoba alternatif. Begitu saya cari gelombangnya, ya kan, tertemukanlah saya ngomong, KPN kamu, terlalu baik. Iya. Orangnya kaget. Loh, Pak Muslim, masa orang baik itu bisa menimbulkan penyakit? Loh, iya, terlalu baik bisa menimbulkan penyakit. Loh, kan di agama menganjurkan banyak kebaikan. Ya minta maaf, Ustaz. Adakah terlalu menyarankan terlalu banyak kebaikan? Banyak kebaikan iya. Tapi yang terlalu banyak itu tidak pernah dianjurkan. Iya. Mungkin di kitab agama yang lain pun juga tidak ada yang terlalu. Ketika terlalu baik, akhirnya diri kita menjadi beban, ngenes, ngersolo. Akhirnya sistem tubuhnya kacau, ya kan? Loro-loron. Iya, tapi yang jelas itu sebetulnya kita itu harus lebih peka gitu, Pak ya, untuk melihat mana yang lebih penting kita kerjakan. Itu kesadaran ya, Pak. Pelajaran yang kemarin kan. Gitu. Contoh ini Pak ya, kan sebetulnya kita antara saya dengan jenengan kemarin itu janjian ketemu, gitu Pak. Tapi ternyata
saya tiba-tiba ada acara lain mendadak. Tapi feeling saya mengatakan bahwa ini lebih penting daripada perjanjian kita. Dan pada saat saya nanya ke jenengan bisa menggeser waktu. Dan setelah kita ketemu, ternyata betul ya Pak ya? Saya dapatkan kemanfaatan atas berubahnya rencana dan jenengan pun juga mendapatkan kemanfaatan atas berubahnya rencana kemarin. Ketika grafik perjalanan kita kemarin disikapi positif. Jadi harus berani menolak itu. Ketika ada menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Oke, Pak. Sehat nanti kita. Jangan dipaksakan berbuat aku nanti ini gak enak. Ya, nanti gak enak. Akhirnya ininya bertaruh. Saya memang termasuk yang itu, Pak. Saya itu adalah orang yang sangat kaku kalau sudah mengenai perjanjian. Kalau sudah saya janji sama seseorang, pakat ya. Apapun yang terjadi di belakangnya nanti, saya akan tetap memenuhi itu. Tapi kemarin itu saya praktekkan memang. Ternyata feeling saya mengatakan saya harus menggeser ini. Dan ternyata memang betul loh Pak. Jadi kita tidak perlu terlalu kaku. Tapi kita berusaha mengasah kepekaan kita ya Pak ya. Kesadaran kita. Untuk bisa memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang masih bisa kita tunda. Begitu ya Pak? Jadi artinya apa? Kita itu harus dinamis dan kreatif. Ada di definisi sehat menurut WHO ada dua hal yang nanti saya sebutkan kaitannya sama grafik ini. Saat kaku itu diperlukan saat bagaimana? Kemudian saat lemes, lentur diperlukan bagaimana? Jangan saat kaku lemes, saat lemes kaku. Gak cocok itu cemaruan. Ini kalau dihubungkan dengan definisi sehat menurut WHO ada 8. Saya sebutkan yang ini aja. Pertama itu disebutkan menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan yang ada meskipun kenyataan itu buruk. Meskipun pahit ya Pak ya. Meskipun pahit. Jadi kalimat ini kalau diterjemahkan dalam grafik Amalia, di atas kita ini harus konstruktif, punya nilai tambah. Di 0 kita harus punya nilai tambah. Dan kemudian di bawah kita harus punya nilai. Ini disepakati oleh kesehatan dunia untuk kesehatan jiwa, ditaruh di nomor 1. WHO ini Pak ya. WHO. Jadi menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan yang ada meskipun buruk. Artinya apa? Kenyataan di atas, di tengah, dan di bawah kita harus tetap konstruktif. Walaupun bobotnya mungkin akan lebih berat yang ini ya Pak ya. Belum tentu juga. Enak itu kadang-kadang bobotnya lebih berat, lebih menjerumuskan. Enggak, maksud saya ini kan sudah dalam posisi yang sakit, pahit, apa segala macam. Jatuh, tertimpa tangga, tertimpa genteng, tertimpa pohon. Tapi harus tetap konstruktif, positif. Itu menerima kenyataan. Kenyataannya aku jatuh, tertimpa tangga, genteng, dan pohon. Jangan sudah tertimpa tangga, genteng, dan pohon, kemudian merenung. Andaikan aku tidak jatuh, wis sampai penyet. Jadi sebelum ketimpaan sampai penyetnya dibongkar keluar dulu, baru mikir, aku tadi kok bisa begini. Termasuk di sini sama. Itulah yang namanya kesadaran ya Pak. Terus kemudian kalimat yang nomor 7 tidak salah, itu ada kalimat begini di kesehatan WHO itu. Ini saya hubungkan dengan grafik yang saya hubungkan yang katakannya. Menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang dinamis dan kreatif. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan kita itu pasti merusak, bukan? Sikap kita yang salah inilah yang merusak. Ketika di sini salah menyikapinya turun. Ketika di sini salah menyikapinya turun. Di sini jelungkup. Ini dead ini Pak.
Ya, ini contoh grafik Amalia yang kita itu bisa mengira-ngira grafikku ini sekarang ada di mana. Sebagai media untuk kehati-hatian, untuk maintenance, untuk mereparasi dan sebagainya gitulah. Merekonstruksi. Nah, jadi kira-kira itu coba jenengan simpulkan. Iya. Kalau saya pikir ya inilah Pak, kan Gusti Allah itu melahirkan kita ada di titik ini ya kan. Pada akhirnya di dalam perjalanan kehidupan kita mau meninggal dalam posisi negatif, destruktif atau apapun istilahnya, di mana grafiknya turun, ataukah kita meninggal dalam keadaan ini, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan kita dilahirkan dengan kondisi yang tidak hanya dilahirkan dalam kondisi yang ini ataupun yang ini yang serba baik. Iya, termasuk ini nanti kaya, miskin, pinter, enggak pinter. Artinya, ini salah satu contoh aja. Artinya ini adalah pilihan kita sendiri, Pak. Gitu loh. Dan pilihan kita ini terhubung dengan seberapa cepat kita membangun kesadaran diri kita sendiri. Gitu ya, Pak ya. Tentu itu ditentukan dengan seluruh faktor alam semesta. Teman, pekerjaan, memang kadang-kadang waktu, tempat dan lain-lain lah. Memang kadang-kadang itu titik baliknya tuh beda-beda, Pak. Ada anak yang istilahnya dididik sama orang tuanya itu manut. Ada anak itu yang kalau orang tuanya memberikan pelajaran itu terus frontal, dia menolak apa, tapi dia lebih gampang masuk, mungkin gurunya yang memberikan penjelasan atau mungkin sahabatnya. Itulah dinamis dan kreatif. Jangan satu metode kemudian nyerah, ikhtiar sana, ikhtiar ke sini. Berarti sebagai orang tua pun juga begitu ya Pak ya? Dia tidak sebaiknya itu tidak keharusan. Jadi dia tidak boleh merasa bahwa saya ini orang tua, anak harus manut. Pada saat dia melihat anak ternyata lebih gampang ya kan dengan BK-nya atau apa ya, mungkin komunikasi harus dijalin dengan si guru BK ya Pak dengan siapapun artinya. Dengan siapapun. Ini contoh ya Pak ya, contoh seperti itu. Artinya orang tua itu tidak boleh berpikir baku bahwa pendidikan saya yang terbaik untuk anak saya. Bisa jadi pendidikan dari luar bisa jadi mungkin lebih gampang mesti dari luar itu jelek. Tidak mesti dari dalam baik. Dari luar ada baik dan jeleknya, dari dalam juga ada baik dan jeleknya. Kita seleksi karena zaman ini berubah. Zaman kita sama zaman anak kita, ya kan? Beda. Jangan anak ditarik ke zaman kita, kasihan. Betul. Kita yang harus menyesuaikan dengan zamannya anak kita. Memang anak-anak sekarang kembali secara konstruktif. Betul. Anak-anak sekarang kan jauh lebih kritis ya Pak. Kalau zaman saya dulu, kalau kepada orang tua dawuh apa gitu kan, kan begitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau mamanya diberitahu alasannya apa, kan gitu. Selalu lebih kritis gitu loh. Jadi memang orang tua itu jangan sampai terlalu kekeh gitu ya, bahwa apa yang keluar dari mulut orang tua ini adalah yang terbenar. Kita harus menyiapkan dan alasan itu harus logis ya Pak. Harus logik gitu loh alasan itu. Kira-kira itu. Para pemirsa, apa yang dibahas oleh Pak Muslim ini sebetulnya hanya salah satu varian contoh ya, sampel ya kan. Ya, ini sebetulnya tidak mungkin kita bahas karena banyak sekali ya Pak ya varian-variannya. Tidak dikembangkan sendiri. Jadi para pemirsa harus mengembangkan sendiri berdasarkan contoh yang sudah diuraikan oleh Pak Muslim ini tadi. Ya, ini kita akan masuk ke kesimpulan yang akan langsung disampaikan oleh Pak Muslim. Monggo Pak Muslim. Jadi kesimpulannya apa ini? Jadi kesimpulannya, jangan berhenti dalam satu keadaan. Sementok-mentok apapun, wah ini buntu, jalan buntu deh. Nah, sebaiknya jangan. Karena ketika sudah merasa mentok begitu, kalau bahasanya putus asa, tidak akan pernah ketemu jalan.
mau didoakan sekian banyak orang pun, kalau orang sudah mentok menyerah, akan sulit. Nah, sehingga jangan mentok. Yang kemudian upayakan selalu berikhtiar untuk menambah nilai. Jangan terperosok itu jauh. Ketika sedikit, waspadalah, sadarlah, perhatikanlah, kemudian rubahlah. Karena jalan yang salah itu sebetulnya itu memperkuat kebenaran. Jadi kesalahan itu belum dosa. Iya. Maju teknologi ini kalau tidak ada kesalahan, tidak bisa maju. Iya. Sama dengan kaki kiri sama kaki kanan. Kaki kanan filosofinya baik, kaki kiri jelek. Iya. Coba jalan kanan sendiri, engklek kita. Ya kaki kiri dipakai, dibenarkan supaya benarnya bisa maju. Iya, kecuali ya Pak. Iya. Dia sudah ada di kesadaran bahwa ini salah, ini keliru, ini buruk, ini dosa, tapi dia teruskan. Nah, itu merusak. Iya. Itu lain lagi. Itu. Nah, kemudian jangan berhenti, kemudian jangan menyerah. Upayakan ya, kalau nanti mudah-mudahan semua diberi panjang umur dan sehat. Amin. Ya. Ketika grafik kita itu posisi naik, ya, itu ketika bukan, ini kaitannya sama gaib. Oke. Ketika orang posisinya grafiknya ini naik, meninggalnya itu namanya kalau di agama Islam husnul khotimah. Nawaitunya sudah naik, orang itu dicatat dari nawaitunya sudah. Ini. Jangan posisinya itu ketika meninggal ini turun. Turun terus nanti ini. Jangan dikira arwah itu nanti setakkan sesuai dengan kematian, itu masih bisa naik, bisa turun. Tetap bisa turun. Nah, kalau itu panjang nanti. Nanti ya Pak, sesi lain. Ini kembali ke sini. Di atas jangan sombong, jangan terlena. Di tengah jangan peragu, ya kan? Upayakan selalu naik. Demikian juga di bawah harus punya semangat yang lebih tinggi. Punya kesempatan sama di atas, di tengah dan di bawah untuk merubah kondisi lebih baik. Yang jelas Pak. Jangan sampai kita mati dulu sebelum kita berguna. Berguna untuk diri kita sendiri maupun berguna untuk orang banyak. Amin. Itu namanya rahmat bagi seluruh alam. Betul. Tidak hanya golongannya, tidak hanya seagamanya, tidak hanya sepahamnya. Di luar itu enggak. Karena sejatinya sebetulnya kita ini tidak bersekat. Tidak bersekat. Kita itu dengan seluruh alam bersaudara. Betul. Itu nanti kalau ditarik panjang nanti. Nanti Pak ya kesempatan berikutnya. Baik, para pemirsa, terima kasih sudah menonton channel YouTube kami Buih Lebah buat lebih baik pada siang hari ini dengan judul grafik amalia. Semoga apa yang saya dan Pak Muslim bawakan pada siang hari ini bisa membuka sedikit pemahaman. Sharing pemirsa ya. Kita sharing. Bisa sedikit membuka pemahaman hingga akhirnya masing-masing bisa mencapai titik kesadarannya. Untuk menambah menambah kekonstruktifan atas dirinya. Dan alam semesta. Gitu ya Pak Muslim ya. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya dengan materi-materi yang jauh lebih menarik lagi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan manfaat dalam kehidupan kita, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.